Kalau ditanya apakah iPhone X masih layak dibeli di tahun 2021, jawabannya adalah masih. Seberapa layak? Aku bakalan ngasih 5 alasan mengapa iPhone X masih layak untuk dibeli di tahun 2021. Tapi sebelum itu, aku minta teman-teman buat like dulu di video ini sebagai support teman-teman untuk channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Dan ini adalah 5 alasan mengapa iPhone X masih sangat layak dibeli di tahun 2021 setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau kita lihat ke belakang, harga awal rilis iPhone X ini ada di kisaran 18 jutaan untuk unit barunya. Dan kita semua tahu bahwa iPhone X ini udah nggak ada unit barunya lagi. Yang artinya, kalau kita ingin membeli iPhone X di tahun 2021 ini, kemungkinannya cuma ada dua, yaitu beli second atau bekas, atau mencari sampai dapat unit iPhone X yang masih segel, meskipun itu aku bisa bilang sangat sulit ya. Karena opsi yang kedua ini kayaknya lebih susah, aku mau bahas untuk yang opsi secondnya. Harga second iPhone X di pasaran saat ini ada di kisaran 4-5 jutaan dengan beberapa kondisi unitnya. Kalau masih bagus ya ada di 5 jutaan, dan kalau udah ada yang kurang-kurang misal ada lecet, beberapa fungsi yang nggak bisa, itu bisa didapetin di harga 4 jutaan saja di tahun 2021 ini guys. Nah, dengan harga segitu, dapat HP second tapi iPhone, worth it nggak sih? Menurut aku tuh worth it banget, mengingat iPhone X kalau bisa dibilang masih powerful untuk dipakai di tahun 2021 ini loh guys. Itu adalah salah satu kelebihan dari iPhone. Meski sudah berumur, tapi performanya masih tetap stabil untuk beberapa tahun ke depan. Gimana menurut kalian? Apakah worth it mengeluarkan duit 4-5 jutaan untuk membeli iPhone X second? Kalian tuliskan komentar kalian di bawah ya. Untuk poin yang kedua adalah mengenai desainnya. Kalau ngomongin soal desain dari iPhone X ini, menurut aku ini masih oke banget. Kenapa? Dia dilengkapi dengan frame stainless dan back covernya dilapisi dengan Gorilla Glass, serta layar depan memiliki teknologi OLED. Buat feels and look-nya ini masih cakep banget dan kerasa mewah. Untuk model poninya ini masih belum ketinggalan zaman juga, karena iPhone generasi paling baru pun ini sekarang masih pakai model poni yang sama yang dipakai di iPhone X kayak gini. Terus untuk bezelnya ini masih cukup tipis di tahun 2021 ini, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone XR atau iPhone 11 misalnya, jelas lebih tipis di iPhone X. Untuk ukurannya sendiri menurut aku ini udah compact dan sip. Buat penggemar HP yang kecil, minimalis, dan compact, iPhone X ini adalah pilihan yang sangat baik menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Apakah dimensi dari iPhone X ini cocok buat tangan teman-teman? Kalian kasih komentar di bawah ya guys. Nah, untuk poin yang ketiga, aku mau ngebahas soal layarnya nih. Layar dari iPhone X ini masih sangat baik untuk ukuran smartphone yang udah lebih dari 3 tahun. Memiliki panel OLED dengan dimensi layar 5,8 inch dan teknologi Super Retina Display. Kalau kita lihat ke belakang, iPhone X ini adalah iPhone pertama yang menggunakan teknologi layar OLED. Dilengkapi juga dengan teknologi True Tone Display dan juga HDR, sekaligus disematkan 3D Touch di dalamnya. Layarnya ini nggak cuma tajam ya kalau misalnya pengalaman aku, tapi dia juga cerah di kondisi apapun, mau di outdoor atau di indoor, dengan maksimum brightness ini nggak ngerusak mata. Akurasi warnanya ini juga sangat baik, dan dari sudut manapun kita masih enak buat ngelihatnya. Lanjut untuk poin yang keempat, aku mau ngebahas soal performanya. Kalau buat performa, apakah masih sanggup melibas game-game dan aplikasi zaman now bang? Nah, kalau yang ini kita bahas detail ya. iPhone X ini punya chipset yang sama dengan iPhone 8 Plus, yaitu Apple A11 Bionic, yang sepengalaman aku buat main game, ini masih sangat nyaman dan lancar banget. Selain itu, multitasking di HP ini karena udah didukung RAM sebesar 3GB, which is RAM 3GB di iPhone itu lumayan gede, itu masih sangat mulus nih kalau misalnya buat multitasking. Dan
nggak ada kendala sama sekali. Meskipun untuk umurnya ini udah lebih dari 3 tahun, dan sepengalaman aku menggunakan smartphone ini di tahun 2021, ini masih mirip-mirip feels-nya atau performance-nya itu waktu pertama kali aku beli guys. Jadi untuk masalah performa di tahun 2021 ini untuk iPhone X masih sangat sanggup untuk melibas atau untuk disejajarkan di smartphone-smartphone baru di tahun ini. Nah, untuk permasalahan yang banyak ditanyain di iPhone X ini adalah, katanya iPhone X ini boros ya kalau misalnya buat main game sama buat daily driver. Sebenarnya kalau hal ini aku kembalikan lagi ke masing-masing. Kapasitas baterainya ini memang kecil sih, yaitu cuman 2700 mAh. Ditambah lagi sekarang udah nggak ada unit barunya, jadi kalau misalnya teman-teman ini beli unit second, pastikan juga ini untuk battery health-nya masih bagus ya, biar performanya ini masih mirip seperti baru, karena dalam membeli smartphone second ini banyak banget pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum kita membeli unitnya, dan aku bakalan ngejelasin di video lain karena kalau misalnya ditaruh di video ini bakalan lama banget videonya. Nah, karena iPhone X ini dia udah nggak ada unit barunya, jadi pastikan kalau misalnya teman-teman membeli iPhone X bekas atau second, itu pastikan untuk baterainya ini masih bagus dan baterai health-nya ini masih cukup baik. Oke, lanjut. Untuk poin yang kelima, yaitu aku mau ngomongin soal kamera. Apakah kamera iPhone X ini masih bagus di tahun 2021 ini? Untuk kamera belakang, di iPhone X ini masih bisa saya bilang bagus. Hasil gambarnya juga cakep, bisa portrait mode, dynamic range-nya dapet, akurasi warnanya sedikit vivid dari aslinya, dan yang terpenting, kesan naturalnya dapet banget khas foto dari iPhone. Kalau untuk merekam video, ini masih oke banget. Gambarnya tajam, autofocusnya dapet, dan tentunya bisa 4K juga. Cuman untuk kamera depannya, menurut aku ini udah nggak relevan lagi di tahun 2021. Tapi kalau misalnya untuk selfie-selfie gitu masih oke lah. Tapi untuk yang lebih proper banget, aku rasa udah ketinggalan sama HP-HP terbaru saat ini. Apalagi untuk kondisi low light-nya, menurut aku ini kalau dibandingin dengan HP-HP sekarang tentu bakalan kalah sih untuk kamera depannya. But overall untuk hasilnya masih dikatakan oke dan nggak burik-burik banget. Dan ada satu lagi nih pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman penonton Gadgetbox ID. Kebagian iOS sampai versi berapa bang? Nah, kalau pertanyaan ini menurut aku bisa dijawab pakai logika aja ya. Kalau dilihat dari siklusnya, iOS 14 yang sekarang ini bisa support sampai ke iPhone 6s, yang mana umurnya ini sejak tahun 2015 yang artinya udah 6 tahun. Nah, kalau melihat iPhone X yang rilisnya di tahun 2017, artinya kalau kita persepsikan sama seperti iPhone 6s, maka iPhone X akan tetap mendapatkan update kisaran sampai tahun 2023 guys. Jadi menurut aku, kedepannya kalau beli iPhone X di tahun ini, masih sangat layak karena tetap akan disupport minimal sampai 2 tahun mendatang. Nah, melihat beberapa poin yang udah aku sebutin tadi, bisa aku simpulkan bahwa beli iPhone X di tahun 2021 ini adalah masih sangat worth it. Apalagi mengingat harganya yang sudah turun jauh dibandingkan saat pertama rilis. Tapi dengan catatan, kalau kalian ingin membeli iPhone X, karena yang beredar di pasaran saat ini adalah versi second atau bekasnya, maka teman-teman perlu memperhatikan bagaimana cara membelinya agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Video cara membeli iPhone bekas akan aku sajikan di lain waktu, biar video ini nggak terlalu panjang tentunya. Tapi intinya, bagi kalian yang pengen beli iPhone di tahun 2021, semoga keinginan kalian segera terwujud dan bisa mencoba smartphone dari Apple ini. Jadi gimana guys, itu tadi adalah 5 alasan mengapa iPhone X masih sangat layak dibeli di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang berencana untuk membeli iPhone X di tahun ini, kalian drop komen di bawah ya, aku pengen tahu nih, kenapa teman-teman alasannya pengen beli iPhone X di tahun 2021. Mungkin alasannya berbeda dari yang udah aku terain tadi. Dan bagi teman-teman yang sekarang ini pengen membeli iPhone tapi belum mampu membelinya, nggak usah khawatir, nggak usah kemerungsung. Teman-teman tetap aja kerja keras dan berdoa semoga di tahun-tahun kedepannya atau beberapa bulan ke depan teman-teman bisa cepat dikabulkan untuk bisa mendapatkan iPhone idaman teman-teman. Dan kalau misalnya nggak keberatan, teman-teman yang sedang nonton video ini dan pengen untuk membeli iPhone idaman teman-teman tapi ternyata belum kesampaian, kalian bisa nih juga tuliskan komentar di bawah apa sih kendalanya, dan mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng untuk memecahkan masalah teman-teman agar bisa membeli iPhone idaman teman-teman yang udah teman-teman impikan selama ini. Dan itu tadi adalah 5 alasan mengapa iPhone X masih sangat layak dibeli di tahun 2021.
Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya teman-teman yang sedang mencari iPhone idaman teman-teman di tahun ini. Dan aku doain semoga teman-teman bisa membeli iPhone idaman teman-teman sehingga kegalauan teman-teman cepat berakhir. So, thank you bagi teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like button dan juga jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. I'll see you on the next video. Thank you!